tidak baik untuk keterbukaan. Menurut saya ini juga tidak baik terhadap bangun relasi antara anggota dewan yang punya hak budgeting dengan eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Musik. Pemirsa Sandasan, kita akan musik satu berita yang sangat fenomenal menurut saya ya. Kalau kita mau menyimak, kalau kita memperhatikan, kalau kita mau mencermati, karena ada sesuatu yang sangat janggal. Cuma sesuatu yang janggal ini oleh sebagian kelompok atau sebagian orang mungkin ya, atau sebagian pejabat dianggap sesuatu yang biasa dan tidak segera dan tidak tidak segera untuk dijelaskan. Entah kenapa. Kita baca dulu beritanya, pemirsa. Sempat ditulis di Lingkar Jatim ya sebelumnya. Sejumlah anggota Banggar pertanyakan selisih anggaran Rp 18,5 miliar APBD Bangkalan 2021. Pemirsa, kita baca dulu. Sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Bangkalan mempertanyakan selisih anggaran sebesar Rp 18,5 miliar pada perubahan APBD Bangkalan tahun 2021. Sejumlah anggota Banggar itu diantaranya Haji Abdurrahman dari fraksi Demokrat, HI Golkar, Mahmudi Hanora dan Musawir PKS. Mewakili anggota Banggar yang lain, Mahmudi mengungkapkan selisih anggaran yang dimaksud adalah jumlah belanja antara sebelum evaluasi dan sesudah evaluasi tidak sesuai. Dia bersama anggota Banggar yang lain melihat ada selisih jumlah anggaran sekitar 18,7 miliar dan anggaran itu tidak dibahas bersama Banggar, sehingga Banggar tidak mengetahui anggaran itu dari mana dan akan digunakan untuk apa. Ini menariknya, pemirsa. Sehingga lanjutnya anggota Banggar mempertanyakan selisih anggaran tersebut pada pembahasan Banggar bersama Timgar sebelumnya yang kemudian terjadi deadlock karena Timgar tidak bisa menjawab pertanyaan terkait selisih anggaran tersebut. Pertanyaan simpel, berapa jumlah belanja APBD 2021 sebelum evaluasi dan sesudah evaluasi, tapi mereka diam tidak menjawab dan akhirnya mereka memaparkan ada belanja hutang sebesar 5 miliar kepada rumah sakit namun masih mau disediakan untuk jasa pelayanan sebesar 2, dan lain-lain sebagainya ke bawah. Pemirsa, ini menarik bagi pejabat, bagi aktivis, bagi siapapun yang agak mengerti tentang masalah pengelolaan anggaran, tata kelola pengelolaan anggaran negara beserta mekanisme pembahasan bagaimana anggaran APBD, APBN itu dituangkan dan disahkan menjadi perda atau undang-undang. Kalau APBN itu harus melewati mekanisme pembahasan dengan legislatif. Itu atribusi dan perintah dari undang-undang. Karena kalau itu tidak dilewati, bisa dikatakan cacat mekanisme, cacat hukum gitu ya. Karena legislatif, anggota dewan dan DPRD itu atau DPR itu mempunyai hak budgeting dan mempunyai tugas untuk membahas dan bersama eksekutif untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah atau APBD dan APBN. Ini pemirsa harus peka juga ya dalam konteks ini. Sebagaimana yang ditulis tadi, pembahasan APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2021 yang diajukan oleh pihak eksekutif dalam konteks ini yang diketuai oleh Ketua TAPPD atau TAPD, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dalam konteks ini adalah Sekda, itu memasukkan dalam perencanaan APBD-nya angka 2,80 sekian sebagaimana yang tadi dibacakan di berita itu. Yang itu dibahas dengan beberapa mekanisme tahapan-tahapan 2,80 sekian triliun.
Akan tapi menjadi aneh ketika anggaran yang sudah dibahas itu justru dianggap dan dibahas berdasarkan kekuatan 2,80, tapi setelah diajukan ke gubernur untuk dievaluasi, karena itu mekanismenya harus demikian sebelum ditetapkan menjadi perda PAPBD, itu muncul angka 2,98 sekian. Selisihnya kurang lebih 18, sekian miliar. Sebagaimana tadi yang disinyalir oleh salah satu anggota Banggar tadi, bahwa jadi yang 18, sekian miliar itu dipastikan tidak menjadi bagian dari yang dibahas ketika tahap pembahasan PAPBD yang sebelum diajukan ke gubernur itu dilakukan. Pikirkan sendiri pemirsa, pikirkan sendiri, selisih 18, sekian miliar. Jadi pembahasan di waktu Banggar dengan tim GAR dalam konteks ini yang diketuai oleh TAPD Pak Sekda, itu justru sampai detik ini ada anggapan dan ada kecurigaan dari pihak publik, khususnya dari anggota Banggar yang tadi disebutkan itu, ada sesuatu yang disembunyikan, ada anggaran yang disembunyikan yang tidak diikutkan dalam pembahasan tahap PAPBD yang sebelum diajukan kepada gubernur untuk dievaluasi itu. Itu pemirsa. Ini justru menjadi sesuatu yang aneh, sampai detik ini belum ada penjelasan dari pihak eksekutif dalam konteks ini tim anggaran yang diketuai Sekda kepada publik, kepada dewan juga belum ada penjelasan. Kenapa itu kok tidak dimasukkan dalam pembahasan sebelumnya? Sehingga mestinya pembahasan PAPBD itu dengan kekuatan anggaran 2,80 itu tidak berubah, angkanya sama ketika diajukan kepada gubernur. Sama dengan 2,80. Kalau ada dengan hasil evaluasi gubernur yang justru muncul angka 2,98 ini, tidak salah ketika ada anggapan, tidak salah ketika ada kecurigaan sebelum ada penjelasan dari TAPD Kabupaten Bangkalan bahwa ini sengaja disembunyikan dan tidak diikutkan untuk dibahas di dewan. Menurut saya ini tidak baik untuk keterbukaan. Menurut saya ini juga tidak baik terhadap bangun relasi antara anggota dewan yang punya hak budgeting dengan eksekutif. Ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak transparan. Dengan anggota dewan pun tidak transparan, apalagi kepada yang lain. Sampai detik ini video ini dibuat, masih belum ada penjelasan dari pihak eksekutif dalam konteks ini adalah Sekda Kabupaten Bangkalan yang sekaligus menjadi ketua tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Belum ada penjelasan kenapa ini terjadi. Itu. Yang pasti angka masalah nilai 18, sekian M ini adalah sesuatu yang penting dan harus dijelaskan, karena keuangan negara itu dikelola harus dengan transparan, efektif, efisien, dan lain-lain. Nah, kalau ini tidak masuk dalam pembahasan, gimana kok ujung-ujung muncul angka 18,5? 18, sekian miliar. Ini kan pertanyaan besar. Apalagi di waktu pembahasan katanya sempat deadlock dan ini tidak dijawab oleh dari tim anggaran pemerintah daerah. Jangan-jangan ini sudah terbiasa macam ini. Maka teman-teman dewan, menurut saya juga teman-teman dari tim anggaran pemerintah daerah, kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya yang pernah terjadi dan itu lolos begitu saja, hentikan itu. Transparansi itu penting kepada siapapun, apalagi kepada
anggota dewan, apalagi kepada dewan, agar peruntukan dari anggaran itu betul-betul bisa dibahas dan bisa dibahas bersama, dan betul-betul bisa untuk bagaimana memprioritaskan program kegiatan itu pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Apalagi memang hak budgeting itu ada di pihak legislatif. Dalam konteks ini saya tidak membela teman-teman dewan, ya, cuma ingin meluruskan bahwa mestinya seluruh anggaran dan kekuatan anggaran yang ingin dijadikan sebuah APBD dan kebijakan di Kabupaten Bangkalan ini, di setiap kabupaten atau provinsi itu harus sama-sama dibahas bareng-bareng, gitu. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan, baik itu dalam belanja ataupun pendapatan, baik itu dalam potensi belanja ataupun sesuatu yang ingin dibelanjakan, potensi pendapatan atau sesuatu yang ingin dibelanjakan. Ini Pak Sekda sebagai ketua TAPD, ya, tim anggaran pemerintah daerah, mestinya harus punya tanggung jawab dan mau menjelaskan tentang persoalan ini. Jangan sampai ini menjadi liar dan sengaja ini dijadikan sesuatu yang dibiasakan hal semacam ini. Kalau ini nanti tidak dijelaskan, bisa saja tahun depan setiap pembahasan APBD ada banyak beberapa miliar-miliar yang tidak ikut dibahas dengan dewan. Jangan-jangan seperti itu, dan itu tidak baik. Dan itu menurut saya, sebelum ada penjelasan dari TAPD, ini adalah cacat mekanisme. Karena ada sekian miliar yang tidak diikut sertakan dalam proses pembahasan PAPBD kemarin. Ujuk-ujuk setelah ini masuk ke evaluasi gubernur, muncul angka itu. Bisa kemungkinan besar menurut saya bisa ini disengaja atau teledor. Kalau teledor, jelaskan keteledorannya. Kalau memang ada sesuatu yang disengaja, menurut saya itu penting untuk bagaimana dikomunikasikan dengan baik dengan pihak legislatif. Karena kalau ini dibiarkan begitu saja, ini akan menjadi suatu bola liar. Selanjutnya bahwa ada ketidaksinkronan antara dewan dengan eksekutif dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Ini tentang menunjukkan dan menentukan angka saja sudah tidak sama, gitu ya. Sebelumnya yang dibahas hanya berkekuatan 2,80, sementara setelah diusulkan untuk menjadi perda hasil evaluasi kepada gubernur justru muncul angka 2,98 dan angka selisihnya 18, sekian miliar. Ini bukan uang sedikit. Kalau tidak ikut dibahas, ini bisa saja kalau mau, gitu ya, kalau mau teman-teman dewan Banggar atau teman dewan dan yang lain bisa saja melakukan langkah-langkah lebih serius, gitu ya, langkah-langkah politik lebih serius menurut saya. Tapi sebelum itu menurut saya ya penting untuk dikomunikasikan. Tapi kemarin di forum resminya pihak eksekutif sudah tidak mau menjawab. Ini penting untuk diseriusi agar sesuatu yang tidak baik semacam ini tidak dibiasakan dan tidak diterus-teruskan. Hal ini juga bisa dianggap sebagai pelecehan terhadap institusi dewan. Kalau ini tidak segera dijelaskan oleh pihak eksekutif, dalam konteks ini adalah Sekda yang sekaligus menjadi ketua TAPD, ini bisa tidak salah ketika ada orang dan anggota dewan merasa dilecehkan oleh eksekutif, oleh tim anggaran. Itu ya catatan saya. Jadi jangan sampai ada ujuk-ujuk anggaran itu muncul tanpa ada proses yang jelas. Jangan sampai ada sebuah anggaran, apalagi bermiliar-miliar semacam itu, yang sebelumnya ada indikasi disembunyikan dan tidak diikutkan dalam sebuah pembahasan, ujuk-ujuk setelah mau menjadi perda muncul angka itu, dan pasti kalau semacam itu peruntukannya dari mana uang itu dan untuk apa uang itu, pasti itu tidak dibahas tidak melalui proses pembahasan di dewan. Nah, mau bagaimana, Kak? Mau dinilai bagaimana kalau bukan dengan pelecehan terhadap fungsi dan tugas pokok fungsi dari anggota dari dewan, kalau ini justru tidak segera dijelaskan. Tapi saya masih husnudzon bahwa ini pasti ada alasannya. Ini pasti ada alasannya. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai detik ini tidak ada penjelasan dari pihak tim anggaran eksekutif? Itu pemirsa. Mudah-mudahan ini segera ada tindak lanjut dan ada penjelasan.
karena ini menurut saya adalah sesuatu yang krusial dan sangat adalah sebuah persoalan yang penting untuk segera di-clearkan agar daerah ini atau Kabupaten Bangkalan ini dalam tata kelola keuangan negaranya lebih tertib dan lebih bertanggung jawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.